Oke, sebelum menonton video ini, pastikan teman-teman sudah menonton terlebih dahulu video mengenai wrap up tahapan perkembangan kognitif. Karena ini adalah video yang kedua. Di video yang kedua ini kita akan wrap up mengenai perkembangan fisik atau motorik manusia. Nah, ternyata dari kelas kita ini teman-teman tahu ya, bahwa perkembangan motorik kita itu akan mempengaruhi adaptivitas kita di dunia. Artinya, kalau ada keterlambatan motorik, mungkin kita kurang mampu beraktivitas sebaik teman-teman kita. Misalnya, seorang anak yang pada usia 4 tahun, gerakan tangannya masih sangat lemah. Mungkin teman-teman seusianya sudah bisa makan sendiri dengan lengan yang terangkat, atau mungkin teman-temannya sudah bisa memakai baju sendiri. Tetapi karena satu anak ini mempunyai perkembangan otot yang kurang baik, sehingga dia sulit mengangkat tangannya, sulit menggenggam benda-benda dalam posisi yang tegak, maka dia akan mengalami keterlambatan dalam kemandiriannya. Secara umum teman-teman, kalian belajar bahwa bayi terlahir dengan kemampuan refleks. Kemampuan refleks ini terciptakan pada bayi-bayi untuk membantu mereka survive atau bertahan hidup. Maka memang kemampuan motorik kita ini ada kaitannya dengan survival kita di dunia ya. Bayi itu terlahir dengan beberapa refleks. Misalnya yang pertama, rooting reflex. Rooting adalah ketika mereka diberikan sentuhan di daerah wajahnya, mereka akan memalingkan wajah untuk mencari asal sentuhan tersebut. Hal ini dibutuhkan bayi supaya dia bisa mencari puting susu ibu. Bayangkan kalau bayi itu tidak memiliki sensasi dan refleks untuk mencari puting susu ibu. Mungkin dia kurang bisa untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan karena dia tidak bisa langsung mengingat atau mengetahui bahwa ada sesuatu yang dia butuhkan. Lalu yang kedua adalah refleks untuk sucking atau menghisap. Lagi-lagi ini dibutuhkan untuk dia bertahan hidup. Karena bayi terlahir tidak bisa makan ya, mereka harus minum susu ibu dan juga mereka harus minum susu formula dari botol. Selain itu, bayi juga memiliki refleks parasut. Jadi ketika dia hampir terjatuh, dia akan dengan tanpa disengaja dia akan menarik tangannya seperti ini. Hal ini sebetulnya merupakan salah satu bayi mempertahankan dirinya. Kalau kalian misalnya mau jatuh kan kalian juga pasti akan menahan badan kalian. Ternyata kemampuan untuk melindungi diri ini bahkan sudah tercipta sejak kita lahir. Walaupun memang belum kuat ya, tetapi refleksnya sudah ada. Selain itu, bayi juga memiliki refleks Babinski. Jadi kalau kalian menggeliti kakinya, dia akan menutup kakinya seperti ini. Setelah itu, refleks ini kan masih gerakan-gerakan yang sebenarnya kurang bertujuan. Tetapi kalau kalian mempelajari sensory motor stages-nya Piaget, kalian akan lihat bahwa perlahan-lahan bayi mengembangkan kesadaran akan gerakannya dan dia mampu bergerak sesuai dengan arah dan tujuannya. Misalnya, mendekati usia 1 tahun, bayi mulai menggerakkan tubuhnya untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu seperti melempar mainan berulang kali karena dia pengen tahu tuh kalau jatuh nanti gimana gitu kan, atau membuka tutup mainannya, atau dia bahkan bisa bermain dengan kita menggunakan suatu gerakan. Tentunya kemampuan manusia untuk mengatur gerakannya itu dimulai dari perkembangan fisik motorik yang sempurna pada usia-usia sebelumnya. Waktu usia 6 bulan, bayi mulai empati, yang artinya dia harus bisa duduk dengan support, dengan bantuan sandaran misalnya. Selain itu, setelah usia 6 bulan, bayi bisa merangkak, biasanya usia 7-8 bulan ya. Setelah itu bayi mulai bisa berdiri sendiri, usia 10 ya, biasanya berpegangan lalu menarik dirinya. Lalu usia 11 bulan dia biasanya mulai merambat dan 12-15 bulan biasanya bayi mulai melakukan langkah pertamanya. Setelah itu perkembangan fisik anak menjadi sangat cepat, mereka sangat aktif dan lincah. Ingat, ini bukan gangguan ADHD ya, tetapi kebutuhan gerak yang tinggi, terutama pada anak laki-laki, karena otot tubuh mereka berkembang dengan sangat cepat sampai memasuki usia 7 tahun atau usia sekolah. Pada usia 7-11 tahun, perkembangan fisik ini tergolong tidak terlalu pesat, sehingga anak
perlu ya menjaga berat badannya, tetap mempertahankan tingkat aktivitasnya supaya mereka tidak obesitas, karena anak-anak usia 7-11 tahun itu rawan obesitas karena sudah tidak ada lagi perkembangan yang pesat. Nanti memasuki usia 11 dan 12 tahun mulai terjadi pubertas. Biasanya di sini anak-anak sudah mulai mengembangkan perubahan-perubahan sekunder pada badannya. Lalu mereka juga udah mulai lebih tinggi, lebih berat gitu ya. Dan mereka mulai berkeringat, ada tumbuh jerawat gitu ya. Untuk yang perempuan mengalami menstruasi dan yang laki mimpi basah. Hal ini menandakan bahwa mereka sudah berada pada masa remaja dan akan terus berkembang sampai mereka dewasa. Itu tadi tentang perkembangan fisik ya teman-teman ya. Kalian bisa ulas lagi perkembangan fisik ini karena perkembangan fisik ini ada kaitannya juga dengan kemampuan kita untuk melindungi diri di kehidupan di sekitar kita. Oke? Terima kasih sudah menyimak video ini. Di next kita akan membahas mengenai perkembangan sosial emosi. Ditonton ya.